Jadi beberapa hari yang lalu, sutradara film Pengabdi Setan 2 yaitu Joko Anwar nge-tweet soal Bathara dan Darminah. Ada sebuah kalimat menarik dalam tweet tersebut, yaitu Harvest Moon dan Travelers. Nah, dari tweet itu, sepertinya Joko Anwar ngasih clue ke penonton soal identitas atau jati diri sosok Bathara dan Darminah. Karena emang dua sosok ini masih misterius banget. Bahkan sampai di film keduanya aja, identitas mereka masih belum jelas kayak kasus Munir. Alhasil, berangkat dari tweet tersebut, gue mencoba untuk bercocok logi dan ingin menjelaskan beberapa teori ngasal yang gue yakini. Ya mungkin aja gitu, bisa menjelaskan sosok Bathara dan Darminah. Jadi gue akan menjelaskan 4 kemungkinan dari arti kata traveler atau penjelajah yang coba disampaikan oleh Joko Anwar. Nah, di sini gue mau mencoba fokus pada kata traveler aja. Soalnya emang kata itu yang paling mencurigakan sih. Nah, 4 kemungkinan dari arti kata traveler atau penjelajah itu adalah 1. Penjelajah waktu, 2. Penjelajah alam gaib, 3. Penjelajah dimensi, 4. Penjelajah luar angkasa. Oke, gue bahas satu-satu ya. Yang pertama, penjelajah waktu. Teori ini yang paling banyak diamini atau dipercayai oleh netizen. Banyak yang beranggapan kalau Bathara dan Darminah adalah penjelajah waktu, seperti di film Avengers Endgame, Back to the Future, atau Lorong Waktu. Kenapa Bathara dan Darminah ini bisa dianggap penjelajah waktu? Karena ada bukti kuat yang mendukung teori ini. Di ending film Pengabdi Setan 2, kita diperlihatkan sebuah foto dari momen konferensi Asia Afrika tahun 1955. Di mana dalam foto itu ada sosok orang yang berwujud Bathara dan Darminah. Padahal kan itu foto tahun 1955, sedangkan kita lihat di tahun 1984 saat kejadian rusun, wajah mereka masih sama dan gak menua. Loh, kok bisa? 30 tahun lebih wajah mereka nggak menua. Pada tahun segitu kan belum ada loh Pond's Egg Miracle atau RH Clinic untuk perawatan kulit. Jadi sangat nggak mungkin dan gimana caranya mereka bisa tetap awet muda. Ditambah Bathara ngomong ke Darminah, apakah kau mau menemaniku sampai 1000 tahun lagi? Buset, 1000 tahun cuy. Berangkat dari hal itu, akhirnya banyak yang menganggap Bathara sama Darminah adalah penjelajah waktu. Mereka bisa menjelajahi waktu seperti Doraemon dan Nobita dengan mesin waktu. Tapi mungkin gak pakai alat kayak Doraemon juga sih. Entah mereka ini berpindah waktu lewat mesin, lewat portal waktu atau apalah itu. Tapi yang pasti keduanya adalah penjelajah waktu, sehingga mereka nggak menua dari tahun 1955 sampai 1984, karena mereka tidak menetap dan bisa berpindah-pindah zaman. Yang kedua, penjelajah alam gaib. Kalian pasti tahulah dunia kita ini dibagi menjadi dua, ada alam manusia dan alam gaib. Sepertinya Bathara dan Darminah ini berasal dari alam gaib. Dan menurut gue bukan cuma Bathara dan Darminah, malah seluruh hal yang berhubungan dengan sekte iblis asalnya dari alam gaib. Kayaknya Raminom yaitu iblis yang disembah sekte ini adalah iblis yang datang langsung dari alam gaib. Bukan iblis yang membutuhkan media manusia atau avatar sebagai inangnya. Soalnya kekuatan mereka itu di luar nalar banget. Gimana caranya sekte iblis ini bisa membangkitkan mayat hidup dan membuat mayat ini bergerak kayak zombie? Kalau cuma ngandelin kekuatan yang berasal dari pemberian iblis, kayaknya susah deh. Tapi kalau iblisnya sendiri yang turun tangan, kayaknya mungkin deh. Jadi kekuatannya itu langsung dari sang iblis, gak lewat perantara manusia. Makanya Pak Ustadz aja sampai kalah, seolah-olah kekuatan yang mereka punya itu bukan kekuatan yang bisa dilawan dengan doa biasa. Dan gak menutup kemungkinan Bathara dan Darminah adalah iblis seperti Raminom. Dan mungkin mereka berdua ini adalah iblis tingkat tinggi yang bisa merubah wujud layaknya manusia. Makanya mereka bisa awet muda dari tahun 1955 sampai 1984 ya karena wujud yang mereka perlihatkan itu cuma kulit luar atau cangkang yang mereka buat agar bisa membaur dengan manusia. Jadi Bathara dan Darminah adalah penjelajah atau makhluk yang datang dari alam gaib. Serem. Yang ketiga, penjelajah antar universe.
Buat teman-teman yang ngikutin film-film Marvel pasti paham dong konsep multiverse, yaitu realita di mana ternyata dunia memiliki cabang realitas yang banyak. Jadi dunia yang kita tempati sekarang ternyata punya banyak kembaran di universe yang lain. Nah, menurut gue kata-kata traveler atau penjelajah yang dimaksud Joko Anwar ini bisa aja berarti kalau Batara dan Darmina ini berasal dari universe yang lain. Dan mereka membawa kekuatan gaib yang berbeda dari universe mereka. Jadi asal-usul sekte ini bisa dibilang juga berasal dari universe tersebut. Sehingga kekuatan gaib yang mereka bawa gak bisa kita pahami karena emang berasal dari universe yang berbeda. Nah, dalam foto konferensi Asia Afrika yang memperlihatkan Batara sama Darmina tahun 1955, itu bukanlah Batara dan Darmina yang sama dengan tahun 1984, melainkan kembaran Batara dan Darmina dari universe yang lain. Makanya mereka nggak nambah tua, soalnya emang beda orang. Kemungkinan Batara dan Darmina dari universe lain sadar soal konsep multiverse ini dan mereka berhasil datang ke universe yang ada di film Pengabdi Setan. Mungkin kedatangan mereka ke universe ini sengaja untuk mendapatkan tumbal yang lebih banyak untuk memperkuat keduanya agar mereka tidak perlu mencari tumbal lagi di universe asal mereka. Gimana? Terdengar semakin tidak masuk akal ya? Yang keempat, penjelajah luar angkasa. Mungkin teori yang ini lebih tidak masuk akal lagi ya dibandingkan 3 teori yang gue jelasin tadi. Kalau kalian udah nonton film Anunnaki, mungkin kalian akan langsung paham maksud gue. Tapi buat yang belum nonton, jadi film Anunnaki itu menceritakan bahwa peradaban manusia itu diciptakan dan dibangun oleh ras alien. Jadi ras alien ini membawa kekuatan baru yang tidak dipahami manusia dan para alien ini mengajarkan teknologi serta ilmu pengetahuan kepada manusia untuk membangun peradaban. Ya kayak di film Eternals contohnya. Kan di film Eternals ada ras makhluk bernama Celestial. Mereka ini dewa dengan kekuatan hebat yang mengutus Eternals untuk membantu manusia menciptakan peradaban dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nah, mungkin Batara dan Darmina ini mirip dengan Anunnaki atau Eternals. Mereka berdua mungkin adalah alien atau makhluk kosmik dari luar angkasa dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan manusia. Dan sekte iblis itu dibentuk bukan untuk menyembah iblis, melainkan menyembah alien yang berasal dari planet asal mereka. Dan mereka mengumpulkan jiwa manusia sebagai energi yang entah digunakan untuk apa. Kenapa gue bisa berteori seperti ini? Karena dalam film Pengabdi Setan 1 dan 2 ada clue atau petunjuk yang mengarah ke sana. Kayak di ending film Pengabdi Setan 1, setelah Darmina ngasih makanan ke keluarga Rini, dia balik ke kamarnya dan di sana ada Batara yang lagi baca buku Menjelajah Alam Semesta. Pertanyaannya adalah, kenapa harus buku Menjelajah Alam Semesta? Kenapa nggak buku lain atau baca koran gitu? Menurut gue, buku Menjelajah Alam Semesta ini dibaca sama Batara karena paling relate dengan dirinya, yaitu seorang alien. Buku tentang luar angkasa yang membuat dia nyaman membacanya karena emang dari luar angkasa lah dia berasal. Terus petunjuk selanjutnya adalah adegan pembukaan di film Pengabdi Setan 2. Kita diperlihatkan fenomena aneh di mana banyak pocong sujud menghadap foto Raminom. Dan hal itu terjadi di Observatorium Bosca, yaitu sebuah tempat observasi untuk memantau langit dan peristiwa yang berhubungan dengan angkasa. Lagi-lagi berhubungan dengan luar angkasa. Kayaknya alasan Bosca ini dipilih karena di tempat itu para sekte ini bisa melihat luar angkasa di mana tempat mereka berasal. Dan alasan kenapa Batara dan Darmina tidak menua sama seperti di poin pertama. Mungkin wujud mereka yang sekarang ini hanyalah cangkang atau kulit yang dipakai untuk menutupi wujud asli mereka. Kalau kalian pernah nonton Men in Black, nah di film itu banyak memperlihatkan alien yang menyamar menggunakan wujud manusia. Makanya anggota sekte ini juga tidak pernah diperlihatkan wajahnya dan ditutupi dengan setelan baju dan payung hitam.
Kita nggak tahu seperti apa wajah asli mereka. Apakah seperti manusia atau seperti alien? Hmm. Oke teman-teman, jadi itulah 4 teori soal arti kata traveler dalam tweet Joko Anwar menurut gue. Nah, gue nggak tahu nih mana yang benar, dan malah bisa aja semua teori yang gue jelasin tadi salah. Karena hanya Joko Anwar dan Allah yang tahu arti sesungguhnya dari traveler ini. Tapi menurut kalian, mana yang paling masuk akal dari 4 teori yang gue sebutin tadi? Atau mungkin lu punya teori sendiri soal Bathara dan Darminah? Komen aja di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke? Hehehe.